di sini sudah di kampung dan hari ini ada di sini dan mungkin selalu di sinilah sebab hampir siap sudah yang kerja di kampung. Oke. Untuk kita memulakan kita punya ibadah, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu, pimpinan-Mu, dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Sehingga pada malam hari ini kami dapat bersama-sama di tempat ini memuji, menyembah, memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, bagi mereka yang mengambil bahagian pada malam hari ini, sama ada yang bermain musik, pimpin pujian, backup singer, maupun yang sampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan memerapi mereka dengan ulupan khusus daripada Engkau, supaya mereka ini Tuhan pakai sebagai saluran berkat, supaya setiap yang hadir di ruangan ini diberkati. Ya Tuhan Yesus, begitu juga untuk memulai ibadah ini, kami mohon sekiranya ada kuasa-kuasa kegelapan atau roh-roh jahat yang coba mengganggu kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami singkir, supaya kami dapat arahkan pikiran kami, hati kami hanya kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dan sekarang kita doa Bapa kami. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang saya mempersilakan yang pimpin pujian dan timnya ke depan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini ada kesempatan untuk bersama sekali lagi. Walaupun hari yang sibuk-sibuk kan. Kalau saya hari Jumat baru juga ambil dos vaksin. Haleluya. Saya sangka tidak ada kesan sampingan, tidak efek. Sekali hari Sabtu tuh pagi itu saya pergi sekolah, kami ada aktivitas sekolah. Sampai tengah hari habis saja acara, saya rasa macam pelik dan tidak boleh dalam hati saya lah macam mana saya mau pimpin pujian nanti sampai terpaksa, sampai di rumah saya kondem terus, tidur terus. Lepas itu saya bilang macam mana mau pimpin pujiannya. Hari itu kemarin saya datang tuh, itu pun terpaksa saya hantam 2 biji Panadol, baru saya dapat orang bilang ada tenaga untuk bernyanyi, dan hari ini tidak apa-apa sudahlah. Dan sebab dia punya kesan sampingan, satu macam rasa demam tapi tidak demam, lepas itu sendi-sendi semua sakit, lepas itu tidak dapat tidur saja, itulah kesan dia lah. Tapi puji Tuhan hari ini ada
Orang bilang lebih semangat dibanding dengan kemarin. Okay? Right. So sangat bersyukurlah, sangat bersyukur Tuhan tuh tahu keadaan kita semua. Mari kita sama-sama kita puji Tuhan kita bersyukur kepadanya. Mari kita bangkit berdiri. Ini sangat bangga Bapak kita. Dari hatimu
dengar firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita. Anggap saja ini adalah satu doa kita. Sama-sama kita hayati lagu ini.
mari kita terus mendengarkan alunan musik ini. Pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang mempedulikan kami, Allah yang mendengarkan kami, Allah yang mau kami mengerti dengan sungguh-sungguh, mengenal dan mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bapa di surga, pada malam ini kami mau terus belajar, dan Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan melakukannya. Mengerti dengan sungguh-sungguh sesuai dengan maksud Tuhan di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Anak-anak kecil yang bersama-sama dengan kami akan melihat dan mengalami kasih Allah di dalam hidup anak-anak-Mu, di dalam kehidupan kami semua, kehidupan ibu, bapak, dan ahli keluarga mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur semuanya ini. Amin. Halo, puji Tuhan. Saya ada tiga pilihan tadi. Mana satu mikrofon yang saya akan ambil alih? Semuanya sudah dipakai. Jadi saya pilihlah orang yang baru kena booster. Ya, saya pun sudah kena booster juga. Pengalaman Puan Lisa itu lebih kurang sama, sangat mengantuk pada hari pertama dan hari kedua. Tapi saya tidak makan Panadol lah, sebab saya mungkin degil sedikit dari Lisa atau tembirang sedikit. Tapi saya dengan Aldrin pun sama juga, dia lagi terus tiada apa-apa kan dengan Aldrin. Dia makan Panadol juga. Oh, makan Panadol. So saya yang menang lah kalau begitu. Ya, yang sudah kena booster, puji Tuhan, dokter itu memberitahu kalau booster vaksin dos 1, dos 2 tiada apa-apa. Jadi dos ketiga pun dia kata tidak ada apa-apa komplikasi pada tubuh kita. Cuma akan rasa mengantuk, mungkin juga ada kesan pada sendi-sendi, rasa macam lemu dan mamai sedikit lah pada hari pertama dan hari kedua. So itulah pengalaman orang yang kena booster. Jadi saudara dan saudari semua, saya ingin tanya Puan Ros dulu lah. Puan Ros, apa perasaan apabila melihat hampir semua yang di depan ini adalah anak dan cucu? Oke, haleluya, puji Tuhan. Ya, betul, haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa semua ibu bapak dan orang tua dalam keluarga, satu agenda utama dia ataupun hasrat utama dia dan permohonan dia kepada Tuhan ialah supaya seisi keluarga dia, keluarga asas dan keluarga tambahan itu adalah termasuk cucu dan anak-anak buah yang tinggal bersama-sama, termasuk pekerja, akan sama-sama mengenal Tuhan dan mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sama-sama mengikuti Tuhan, sama-sama melayani Tuhan. So itu adalah doa
dan harapan. So itulah yang dipesankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Rasul Paulus mengingatkan Timotius, ingatlah nenek kamu yang juga seorang yang percaya dan telah mengasuh mendidik kamu dari kecil, kepada ibumu, kemudian kepada Timotius. Saudara dan saudari, sangat senang apabila melihat ahli-ahli keluarga itu bersama-sama melayani Tuhan. Kadang-kadang suami istri melayani di sini di depan, kadang-kadang anak dan bapak, anak dan ibu, anak cucu ibu, anak cucu dan nenek, begitu. So, saudara dan saudari, itulah harapan dan doa kita bagi setiap kita yang hadir, bagi kita yang sama-sama, sama ada yang dapat hadir ataupun tidak pada malam ini. Jadi saudara dan saudari, semakin membesar dan semakin bijaksana. Kali ini kita akan khususkan kepada subtopik, yaitu pengetahuan, hikmat, dan pengertian. Oke, pengetahuan, hikmat, dan pengertian. Kita akan terus pergi kepada firman Tuhan yang kita akan baca daripada Kolosi pasal 1 ayat 9 hingga 11. Kitab Kolosi ataupun surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolosi pasal 1 ayat 9 hingga 11. So, ada beberapa doa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat, yaitu di Kolosi, di Filipi, dan di Galatia dan di Efesus, yang seakan-akan sama dia punya isi doa dia. So, kita akan mulai dengan pembacaan yang pertama, Kolosi pasal 1 ayat 9 hingga 11. Dan saya akan baca dengan suara yang kedengaran. Oleh itu, sejak kami mendengarnya, kami juga tidak putus-putus mendoakan kamu dan memohon supaya kamu dipenuhi pengetahuan tentang kehendaknya dalam segala kebijaksanaan dan pengertian rohani. Kami mendoakan demikian supaya hidupmu layak di hadapan Tuhan, dan kamu mendapat sepenuh keredaannya dalam segala hal, membuahkan manfaat dalam setiap pekerjaan yang baik, bertambah-tambah mengenal Allah, diteguhkan dengan segala kekuatan berdasarkan kuasa-Nya yang mulia, yang mendatangkan kesabaran dan kebahagiaan. Ataupun ringkasnya kita dapat melihat doa Rasul Paulus itu begini. Doanya ialah supaya jemaat tersebut, orang Kristen di Kolosi yang baru saja dibangunkan, ini adalah satu jemaat, sekumpulan jemaat yang masih muda. Mereka dikelilingi oleh banyak cabaran. Dan nanti kita akan dapat mengetahui apakah antara cabaran yang mereka hadapi. Dipenuhi pengetahuan tentang kehendak Tuhan. Dipenuhi pengetahuan tentang kehendak Tuhan dalam segala kebijaksanaan dan pengertian rohani. Segala kebijaksanaan yang juga kita dapat mengertikan sebagai hikmat ataupun wisdom, pengertian dan pengertian rohani. Oke, pengertian rohani. Kemudian selain daripada itu, doanya juga berisi harapan ini, yaitu agar hidup mereka layak di hadapan Tuhan. Layak di hadapan Tuhan juga bermaksud berkenan kepada Tuhan, atau yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimanakah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan? Yang ketiga ialah doanya itu adalah supaya jemaat, supaya anak-anak Tuhan mendapat sepenuhnya keredaan ataupun perkenanan dalam segala hal, sehingga membuahkan manfaat dalam setiap pekerjaan yang baik. Manfaat.
kebaikan, kesejahteraan, faedah kepada orang lain dan diri sendiri dalam setiap pekerjaan yang baik. Dan kemudian akan pengenalan Allah yang semakin mendalam, yang semakin meluas dan semakin clear, semakin jelas. Oke, semakin jelas. Satu cabaran jemaat pada awal gereja dulu ialah karena mereka ini belum lagi ramai yang terdidik, belum lagi ramai orang yang berpendidikan tinggi dalam soal-soal hukum ataupun pengajaran firman Tuhan pada ketika itu. Karena mereka adalah jemaat yang masih muda, maka banyak kekeliruan, terutama sekali akan pengajaran atau doktrin yang sukar dipahami, ataupun karena mereka coba dikelirukan oleh pahaman-pahaman ideologi dan juga pengajaran agama-agama yang lain. Karena kita tahu di sana, di tempat yang kita sebutkan, maksudkan di sini di Kolosi ataupun di Galatia ataupun di Filipi ataupun di Efesus dan tempat-tempat yang lain, berlaku percampuran, pertembungan budaya dan kepercayaan. Jadi tidak heran sekiranya ada macam-macam pengertian, dan antaranya ialah pengertian yang keliru. Oke. Yang kedua, doa Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kalau kita membaca ini dalam Filipi pasal 1 ayat 9 hingga 11, bunyi ayatnya, pattern ayatnya, doa ini hampir sama. Kita lihat begini, kita baca dan saya baca dengan suara kedengaran. Inilah doaku. Apa dia doa Rasul Paulus? Inilah doaku, semoga kasihmu bertambah-tambah dengan pengetahuan dan pengertian. Kasihmu bertambah-tambah dengan pengetahuan dan pengertian. Supaya apa? Supaya kamu dapat mengetahui perkara-perkara yang baik, sentiasa tulus ikhlas dan tidak bersalah sehingga hari Kristus. Tidak bersalah sehingga hari Kristus. Tetap terjaga, tetap memelihara kekudusan, tetap memelihara iman sampai kedatangan Tuhan, ataupun sampai dipanggil oleh Tuhan, sampai hari yang ditetapkan untuk pulang ke pangkuan. Serta dipenuhi dengan buah perbenaran. Dipenuhi dengan buah perbenaran yang datang melalui Yesus Kristus untuk memuji dan memuliakan Allah. So, apa yang dapat kita ringkaskan di sini ialah doa ini adalah supaya kasih kita, supaya kasih mereka jemaat di Filipi itu, yang juga seperti jemaat di Kolosi, adalah jemaat yang menghadapi penganiayaan, menghadapi himpitan, yang menghadapi tekanan dan sebagainya, yang dapat membuatkan orang yang tidak kuat imannya itu putus asa. Kita harus mengetahui bahwa Rasul Paulus dipenjarakan di penjara Filipi. Kasihmu bertambah-tambah dengan pengetahuan dan pengertian. Saudara dan saudari, sekali lagi firman Tuhan atau doa ini berbicara tentang pengetahuan dan pengertian. Mengetahui perkara-perkara yang baik. Oke, mengetahui perkara-perkara yang baik. Sentiasa tulus ikhlas, tidak bersalah hingga hari Kristus, dan dipenuhi dengan buah perbenaran. Buah perbenaran. Mari kita baca satu lagi doa. Doa ini adalah doa Rasul Paulus yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Oke, so di Kolosi, di Filipi, di Efesus.
Sekarang kita baca dia begini. Aku berdoa, semoga Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa kemuliaan, memberikan apa di sini? Memberikan roh kebijaksanaan. Roh kebijaksanaan dan wahyu untuk mengenalinya. Oke, kalau kita menggabungkan ketiga doa ini, maka kita akan mengerti bahwa apa yang ditekankan, apa yang diharapkan ialah jemaat Tuhan akan bertambah-tambah dalam soal pengenalan atau pengetahuan, hikmat, dan pengertian. Semoga Allah menerangkan mata hatimu untuk mengetahui harapan daripada panggilannya, limpah kemuliaan warisannya dalam orang yang saleh, dan betapa besar kuasanya bagi kita yang beriman. Sekali lagi saya ingin menyebut semula di sini, ataupun kita perlu diperingatkan semula bahwa ini adalah ketika jemaat berhadapan dengan situasi yang sukar dan mereka perlu cepat dewasa, perlu cepat mengerti. Mereka tidak boleh lambat-lambat, mereka mesti mengerti dengan cepat. Dan bagaimana untuk dapat mencapai hasrat ataupun perkara ini? Mereka memerlukan hikmat dan pengertian rohani yang dari Tuhan. Seperti juga kita pada hari ini. Oke, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Oke, kita dapat melihat begini. Jemaat, sama ada yang di Efesus atau yang di Kolosi ataupun di Filipi ataupun jemaat di mana sahaja, memerlukan kedewasaan rohani. Memerlukan kedewasaan rohani yang merangkumi aspek pengetahuan, kebijaksanaan ataupun hikmat rohani, dan juga pengertian. Dan semua ini merujuk kepada kedewasaan rohani sehingga kita dapat mengenal dan mengerti apa dia kehendak Tuhan. Bagaimana untuk dapat mengerti dan mengenal dan mengerti kehendak Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan Timotius dalam suratnya kepada Timotius pasal 3, 2 Timotius pasal 3. Ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Tetapi saya hanya akan membacakan sebahagian sahaja, hanya ayat yang ke-15, 15 dan 16. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. So, kuncinya ialah kitab suci. Kitab suci yaitu firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. So, jawabannya ialah firman Tuhan ataupun pengertian akan firman Tuhan.
Yang kedua, doa untuk jemaat ini agar mereka semakin membesar dan bijaksana memerlukan yang kedua ini, yaitu kesehatan rohani yang sehat, bertumbuh dengan baik. Bagaimana bertumbuh dengan baik? Dengan adanya diet rohani ataupun makanan rohani yang bersesuaian. Misalnya orang dewasa mesti memerlukan makanan yang keras, daging, ikan, sayur, dan gandum ataupun nasi atau mie tuaran. Mie tuaran itu bikin kenyang kan, bikin banyak tenaga, sebab dia dibuat daripada tepung gandum, kemudian ada telur, ada apa-apa lagi lah yang lain. Dengan syarat dia dibuat di kilang yang bagus lah kan, yang bersih. So kalau tuaran punya mie memang terkenal di Sarawak. Kalau orang Sarawak terkenal dengan mie kolok, dia orang kata tuaran terkenal, Sabah terkenal dengan mie tuaran. So ada rakan daripada Sarawak, dia datang sini, yang dia cari ialah mie tuaran. Oke. Dan kalau saya pulang kampung pun, kalau Brother Kelvin tahu, memang saya akan selalu tapau. Berapa kata ini? 50 ringgit. Jadi bila saya pergi sana, mau pergi mana pun itu pulang saya. Oke. Dan karena saya pulang kampung, dia orang macam masak lebih-lebih pula, macam banyak. Ya, so memang mie tuaran itu sangat dinikmati ataupun sangat digemari di rumah kami lah kalau di kampung. Oke, kesehatan rohani yang memerlukan makanan rohani yang seimbang. Dan ini juga menyangkut tentang ketaatan iman, kematangan, dan kesediaan. Saudara dan saudari, anak-anak kita dipersiapkan. Pastikan kita mempersiapkan anak-anak kita untuk matang dengan cepat. Oke, ketiga, tentang kesaksian hidup. Tentang kesaksian hidup adalah berkaitan bukan saja tentang perbuatan yang baik, tetapi lebih daripada perbuatan, yaitu karakter. Karakter ini menyangkut ataupun berkaitan dengan apa yang dia buat, apa yang dia cakap, pemikiran dia, mentality dia. So ini ialah karakter. Dan dia dilihat dengan hasil buah rohani seperti yang dapat kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat 23 tentang buah-buah rohani seperti kesabaran, kebaikan, kemurahan, dan beberapa buah rohani yang lain. Oke, saudara dan saudari, itu adalah ringkasnya doa tersebut. Dan inilah ciri-ciri jemaat yang diberikan penekanan oleh Rasul Paulus. Maksud saya di Efesus, di Kolose, di Filipi. Dan kita mesti melihat dan meletakkan kita juga berada di tempat yang sama. Ciri-ciri jemaatnya adalah dari segi kesaksian iman, mereka sangat terkenal dengan orang yang beriman, orang yang peduli agama, orang yang sentiasa mengutamakan Tuhan. Mungkin di setiap rumah mereka itu ada tempat untuk macam ibadah ataupun untuk menyembah. Oke, kesaksian iman mereka sungguh-sungguh beriman. Kesaksian kasih mereka ialah mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini adalah hubungan sesama jemaat dan dapat dilihat oleh yang ada di sekeliling mereka, masyarakat. Dan inilah cabaran mereka pada ketika itu. Mereka menghadapi pengajar sesat yang mengajarkan ajaran sesat dan ajaran yang keliru. Oke, pengajar yang keliru. Jadi apabila pengajar yang keliru ini mengajar, dia akan sampaikan ajaran yang keliru. Kadang-kadang dalam YouTube kita boleh mendengar pengajar ataupun pengkhotbah yang masih keliru. Misalnya dia keliru tentang kepastian keselamatan, sehingga apabila berkhotbah
dia akan mungkin mengatakan, saya sendiri tidak pasti dengan keselamatan saya. Dan agak bahaya apabila ada khotbah yang seperti itu, sedangkan dia seorang yang mengajar tentang keselamatan. Oke, tentang iman dan keselamatan. Mereka juga kekurangan pengajar yang terdidik. Saudara dan saudari, ini masih lagi cabaran kita semua lah. Bukan saja SIB tetapi juga denominasi yang lain. Pengajar-pengajar terdidik dan berpengertian yang masih tidak ramai. Bukan tidak ada tetapi sangat perlu ditambah. Dan bagi kita, apabila kita menyelidiki diri kita sendiri pun, kita akan mengetahui dan mengakui di hadapan Tuhan masih banyak yang kita perlu pelajari dan perdalamkan. Menghadapi penganiayaan ini memang satu kemestian pada ketika itu, satu perkara yang semua dialami oleh semua jemaat yang menghadapi sistem dan budaya yang sangat majmuk pada ketika itu, dan menghadapi kuasa politik pemerintah. Dan kita harus ingat kuasa politik dan pemerintah pada masa itu adalah Empire Rome, yang mana mereka selama lebih dari 300 tahun selepas Yesus naik dan gereja dimulahkan, mereka menganiaya bukan saja penganiayaan politik tetapi penganiayaan dan penghapusan, usaha untuk menghapuskan orang Kristen. 350 tahun kira-kira begitu. Kemudian disambung lagi dengan pengaruh-pengaruh yang lain. Oke. Dan saudara-saudari, inilah ciri-ciri jemaat yang didorong ataupun dibawa, diajak oleh Rasul Paulus untuk lebih cepat mengerti, lebih cepat memiliki hikmat dan pengertian. Oke, seterusnya. Semakin mengenal Allah. Juga untuk mereka hidup dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan, di mana sentiasa tulus ikhlas, dapat dengan sepenuhnya keredaan Allah di dalam segala hal. Mereka memelihara kekudusan sampai hari Kristus, dan juga di dalam setiap perbuatan mereka dan pekerjaan mereka, mereka membuahkan manfaat, hasil, membawa kebaikan, rahmat kepada yang di sekeliling mereka. Kemudian dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23 bercerita, menyebut tentang buah-buah perbenaran, yaitu buah-buah Roh Kudus. Saudara-saudari, saya hanya meringkaskan begini saja tentang pengertian dan hikmat akan kehendak Tuhan. Ini yang harus terjadi menurut apa yang kita pelajari daripada doa Rasul Paulus. Saudara-saudari, lama sebelum itu ataupun beberapa tahun sebelum itu, ada seorang pribadi yang kita kenal ataupun diperkenalkan oleh Alkitab. Dia adalah seorang yang kita dapat membaca kisah dia begini. Stefanus, namanya Stefanus. Paulus memang kenal siapa Stefanus ini. Apa hubungan Rasul Paulus dengan Stefanus? Coba ingat-ingat. Nanti kita nampak lepas ini. Tidak berapa lama selepas itu. Ini kita fokus kembali kepada seorang yang bernama Stefanus. Dan kita coba kaitkan dengan doa Rasul Paulus kepada jemaat. Tidak berapa lama selepas itu, ketika murid Yesus kian meningkat bilangannya, timbullah aduan daripada orang Yahudi peranakan Yunani terhadap orang Yahudi Ibrani. Orang Yahudi peranakan Yunani berkata bahwa balu dalam kalangan mereka diabaikan dalam pengagihan bantuan harian. Oke, ini satu masalah, satu isu.
So perlu diselesaikan. Siapakah yang harus menyelesaikan? Adakah 12 orang murid ataupun 12 orang rasul? 12 orang rasul itu 11 tambah 1. Yudas sudah pergi. Yang menggantikannya daripada pengundian oleh rasul-rasul ialah Matias. Kami tidaklah wajar mengetepikan kewajiban menyampaikan firman Allah untuk melayan di meja makan. Oke, apa yang dapat kita perhatikan di sini adalah dua bidang pelayanan yang sangat penting. Satu adalah berdoa dan memberitakan firman. Yang kedua ialah mengurus jemaat. Dan kedua-duanya tidak boleh diabaikan. Tetapi pada ketika itu rasul-rasul mereka begitu banyak perkara yang mereka perlu selesaikan, sehingga mereka membuat satu persetujuan bahwa tugas menguruskan pelayanan dan jemaat itu harus dibuat oleh pribadi yang lain. Dan pribadi itu adalah begini yang mereka perlukan. Oleh itu, pilihlah 7 orang dalam kalangan saudara, inilah ciri-ciri dia, yang mempunyai nama baik dan dipenuhi Roh Kudus serta kebijaksanaan, supaya kami tugaskan mereka mengendalikan hal itu. Oke, nama baik dan dipenuhi Roh Kudus. Kami akan memenuhi masa kami dengan berdoa dan menyampaikan perkabaran firman. Dan semua orang bersetuju dengan cadangan para rasul. Mereka memilih siapa? Stefanus, yang sangat teguh imannya. Sangat teguh imannya serta dikuasai oleh Roh Kudus. Oke, seorang yang memiliki ataupun telah diberikan kebijaksanaan oleh Roh Kudus. Artinya seorang yang akan dapat mengerti kehendak Tuhan. Dan ini pun disebutkan juga seorang yang sangat teguh imannya. Iman itu teguh karena pengetahuan akan firman Tuhan yang teguh. Oke, yang jelas. Next, apa yang terjadi kepada Stefanus? Tidak lama, belum lagi lama melayani Tuhan, Stefanus sudah berhadapan dengan cabaran. Cabaran ini begini, dia ditangkap. Kenapa dia ditangkap? Ayat yang ke-8. Stefanus yang dipenuhi kasih kurnia dan kuasa rohani banyak melakukan keajaiban dan tanda dalam kalangan orang ramai. Tetapi ada beberapa orang yang bangkit menentangnya, yaitu anggota Sauma'ah ataupun anggota rumah ibadat yang disebut Sauma'ah, orang yang dibebaskan. Mereka ini terdiri daripada orang Yahudi dari Kirene, Alexandria, Kilikia, dan Asia. Mereka mulai berbahas dengan Stefanus. Apa yang terjadi kepada mereka yang menentang dan coba berbahas ini? Namun demikian mereka tidak dapat menewaskan kebijaksanaan dan Roh Kudus yang mengilhamkan kata-katanya, yaitu Stefanus. Seterusnya. Oke, sakit hati punya pasal. Sakit hati punya pasal karena kalah. Bukan, ini belum lagi kalah dan mengolok kan. Ini baru dalam perdebatan ataupun perbahasan. Apabila mendengar kata-kata ini daripada ayat yang tadi sehingga ayat yang ke-53, ada satu khotbah yang disampaikan oleh Stefanus. Dan ayat ataupun khotbah Stefanus itu seperti khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus ketika di Yerusalem. Apabila mendengar kata-kata ini, mereka sangat sakit hati dan berang terhadap Stefanus. Ayat yang ke-55, akan tetapi dia dipenuhi Roh Kudus, lalu merenung ke langit dan melihat kemuliaan Allah, serta Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dia berkata, lihatlah, aku nampak surga terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah.
maka tambahlah mereka ini marah. Mereka pun bertempik sambil menutup telinga lalu menyerang Stefanus serentak. Kita boleh membayangkan satu keadaan di mana sekumpulan orang yang sudah sangat marah, kemarahan yang tidak terkawalkan, sehingga mereka terpaksa menutup mata sambil menyerang. Oke, kita bayangkan ini satu kemarahan yang mereka tidak dapat bendung, terlalu marah. Dan apa yang mendorong kemarahan ini? Karena mereka menentang apa yang Roh Kudus sedang kerjakan melalui Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota lalu merejamnya. Oke. Orang yang menyaksikan segalanya itu meletakkan jubah mereka di kaki seorang muda bernama Saul. Oke, bernama Saul. Paulus lain. Ya, Saul ini yang kemudiannya menjadi yang bertobat karena dalam perjalanannya untuk pergi menyiksa ataupun menangkap orang Kristen di Damsyik, dia mendapat bertemu dengan Tuhan Yesus, dan kita boleh membaca itu. Oke. Ketika mereka merejam Stefanus, dia berseru, "Tuhan Yesus, terimalah rohku." Kemudian dia berlutut dan berteriak dengan suara yang kuat, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini atas mereka." Setelah berkata demikian, dia pun meninggal dunia. Oke, di sini adalah satu contoh yang dapat kita lihat sebagai seorang yang cukup pengetahuan, lengkap pengetahuan, sempurna pengetahuan, kebijaksanaan, dan pengertiannya akan kehendak Tuhan. Stefanus. Oke. Seterusnya, saudara dan saudari, semuanya ini hanya dapat sempurna di dalam Kristus. Dalam Kolose pasal 2 ayat 10, "Dan kamu sempurna dalamnya, yang merupakan kepala segala perintah dan kuasa." Ini merujuk kepada Yesus. "Dan kamu sempurna dalam Kristus, yang merupakan kepala segala perintah dan kuasa." Yohanes pasal 1 ayat 16, "Dari limpah kesempurnaannya, yaitu Yesus Kristus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia." Karena itu saudara dan saudari, lengkap, sempurna, bersedia, terlatih, dan dewasa itu kuncinya ialah Yesus Kristus. Sesiapa yang ada di dalam Yesus, Tuhan Yesus Kristus, yang mengenal, yang dapat ataupun telah mengenal kehendak Allah melalui firman Tuhan. Oke, pengertian rohani bermaksud bertumbuh dalam kehendak Tuhan adalah melalui pengenalan akan firman Tuhan. Mustahil kita dapat bertumbuh tanpa pengenalan akan firman Tuhan, dan itulah yang yang dapat kita pelajari tentang pengertian rohani, pengetahuan, kebijaksanaan, dan pengertian akan kehendak Tuhan. Seterusnya saudara dan saudari, mari kita melihat satu dua gambar yang boleh kita jadikan sebagai satu kesimpulan bagi pembelajaran kita pada malam ini. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 5, "Jika ada di antara kita yang kekurangan hikmat, baiklah dia meminta kepada Allah, yang akan memberikannya kepada mereka yang memohon ataupun meminta tanpa mengungkit-ungkit, dan itu akan diberikan kepada mereka. If any of you lack wisdom, let him ask God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him." Ataupun saudara dan saudari, dalam Amsal pasal 9 ayat 10, "Takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat,
kita akan semakin mengenal Tuhan dan kehendaknya apabila kita memilih untuk takut, hormat, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang terakhir, takut akan Tuhan, permulaan kebijaksanaan. Pengertian yang sempurna ada pada semua yang mentaati perintah-perintahnya. Pujian baginya kekal selama-lamanya. Dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat ataupun kebijaksanaan. Saudara dan saudari, ketika kita merasa bahwa kita belum sempurna, maka itulah yang wajar ataupun sepatutnya kita pikir ataupun kita akui, karena kita tidak sempurna. Kita hanya akan dapat mengalami kesempurnaan apabila kita memilih untuk tinggal di dalam Yesus, karena Yesus sahaja yang sempurna. Saudara dan saudari, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucapkan syukur sebab firman-Mu yang memanggil kami untuk semakin dewasa, semakin membesar, dan semakin bijaksana, memiliki pengertian, memiliki pengetahuan, memiliki hikmat dan pengertian yang sungguh-sungguh akan kehendak dan maksud Tuhan. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur untuk malam ini. Kami boleh belajar bagaimana anak-anak Tuhan seperti Stefanus, seperti Timotius, bahkan seperti beberapa ataupun pribadi-pribadi yang ada di sini yang memilih untuk takut akan Tuhan, yang memilih untuk mendidik diri sendiri dan anak-anak untuk percaya kepadamu dan akan meneruskannya dengan lebih giat lagi pada masa yang seterusnya. Bapa di surga, terima kasih berkat-Mu, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari bersama. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa semuanya ini. Amin. Mari kita naikkan pengakuan iman rasuli. Mari kita berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan bersama Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Silakan Ibu. Saya serahkan kepada Satyosa. Shalom sekali lagi. Puji Tuhan. Sekali lagi, tadi sudah dengar khotbah. Jadi kita mesti ada komitmen, kita mesti bagi diri, orang bilang mesti ada, macam mana orang bilang, ada satu kata saya lupa sudah. Okay, so apa? Yang penting masing-masing sudah paham lah kan. Okay. Jadi kalau sudah terfikir dalam bahasa Melayu terus, kalau tiba-tiba terkeluar bahasa Inggris tidak ingat sudah bahasa Melayu. Itulah yang waktu saya mengajar. Okay. Alright, so sebelum saya sampaikan pengumuman,
kita mau jalankan tanggung jawab, yaitu pemberian uang persembahan dan juga persepuluhan. Okay. So, saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya. 亲爱的天父，满心感谢主能够再次的带领我们来到主的当中，感恩你所赐给的一切，包括天气，包括我们的家庭，包括我们的健康啊，爸爸，还有我们的经济上，也不要感恩，也要感恩你的带领，赐给我们一个美好的家庭啊，爸爸。主啊，现在我们要献上我们的奉献，让这个奉献能够继续的为着主的福音能够传下去，为着主的工作传下去，让你的福音能够带来更多心思给还没有信你的弟兄姐妹啊，爸爸，继续的带领，让我们的财政赐给他聪明智慧来去复制这些金钱，让他能够好好的去经营它。我把一切全部交托把你手中，这样的祷告是奉靠主耶稣基督的生命祈求，阿门。Sebelah sini dahulu. Oke. Ya, sebelah sini. Tidak perlu waris. Oke, right. Selepas selesai sebelah sini, dan sebelah sini lah, macam biasa. Oke, pengumuman untuk sepanjang minggu ini kita masih lagi dalam bulan Januari ya, masih lagi bulan Januari, belum lagi habis, belum lagi habis Januari. So activity masih seperti biasa bermula pada hari Isnin. Hari Isnin kita ada doa syafaat, persekutuan doa syafaat jam 8 malam melalui Google Meet. Jangan ketinggalan lah. And then Selasa ataupun Rabu ini adalah keluarga masing-masing, sama ada kamu mau hari Selasa atau Rabu untuk menjalankan persekutuan keluarga. Dan saya cadangkan ataupun pihak gereja akan cadangkan, kita ada buku tuh kan, jadi kita gunalah buku itu semasa persekutuan itulah. And then hari Kamis kita ada persekutuan doa syafaat jam 8 malam juga melalui Google Meet. Kelompok sel setakat ini kita stop dahulu. Stop dahulu, kita akan teruskan pada minggu hadapan mungkin. And then hari Sabtu adalah latihan pujian dan penyembahan seperti yang dimaklumkan, yaitu jam 6 petang. Jadi pimpin pujian diminta untuk bersedialah. Saya rasa sudah tahu lah. Ada tambahan lagi? Minggu ini kah? Untuk anak-anak yang orang bilang cukup umur derajat 6 kan, 12 tahun ke atas, betul? Oke, 12 tahun ke atas ataupun yang mau ikut kelas pemuridan akan diadakan pada bulan Februari. Jadi anak-anak yang cukup umur sudah itu bolehlah maklum dengan pihak gereja. So kalau saya seorang itulah. Right. So saya rasa itu sahaja. Saya jemput pastor untuk doa penutup. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur karena cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan karena sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Dan pada malam hari ini kami sudah selesai beribadah bersama-sama. Sebentar kami mau pulang, kami berdoa. Tuhan pelihara semua jemaah, lindungi mereka sepanjang perjalanan pulang. Malam hari ini kami juga menyerahkan semua jemaah Tuhan yang beribadah pada waktu malam, yang tidak sempat hadir pada malam hari ini. Minggu hadapan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Pelihara semua jemaah,
sertai mereka, berkati setiap apa yang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan terus menguatkan dan menumbuhkan iman mereka. Jemaah dengan kasih karunia Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah. Kiranya Allah menghadapkan dan menyinari kemuliaan wajahnya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Jumpa minggu depan. Bye-bye. Ya, selamat malam.